Halo, hari ini saya mau ke salah satu guru saya, salah satu orang yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia perbilangan. Jadi sebelum saya ikut-ikutan masuk, beliau itu udah terlebih dahulu banget ikut ke dalam bukan ikut ya, udah ke main di perbilahan. Jadi saya mau bertamu, mau silaturahmi, sekaligus dia udah mulai buka bengkel. Ya mari kita rumahnya. Ini perjalanannya kita ke arah Cinere, Pondok Labu. Kita lewat Pondok Labu tuh ke Cinere, rumahnya daerah Cinere. Oke, kita ke sana yuk. Udah di kediamannya, orang ada nggak ya? Assalamualaikum. Wah, ini sepeda dia. Assalamualaikum. Ada ayah nggak? Di atas, iya bu. Kamu udah gede, Lagi Isra Mi'raj. Udah dari tadi sih. Katanya kalau datang suruh tunggu aja di bengkel. Oh yaudah, ya bu ya. Iya. Isra orangnya ternyata lagi Isra Mi'raj. Ayah kamu mau masuk YouTube? Masuk YouTube aku kan juga punya. Kita ke bengkelnya aja. Nih orangnya lagi nggak ada. Ini ada alat tunggu nih. Ini sepertinya untuk apa? Buat apa namanya? Buat HT treatment nih di sini nih. Dia pakai gas ya. Ada kandang musang tapi kosong. Ini ada buat, nah ini dia buat tinju-tinjuan nih begini. Tuh ayah nggak ada ya? Iya. Ini lagi pergi. Udah biarin, tak tungguin. Ini bengkelnya beliau. Ada HT. Ini ada BG. Ini ada bor. Terus ada segala macam lah alat-alatnya. Ada mesin pumping. Ini mesin pumpingnya besar gitu. Dia piara akuarium di sini. Ada segala macam. Ada anaknya, say hello. Kok enggak hello guys gitu. Ya kita tunggu aja lah orangnya datang. Gimana orang belum ada. Wah, nah ini enggak ada. Kemarin saya sempat itu kita lihat dia anggota Indonesia Black, anggota Saung GI Indonesia Black. Nah ini WD Gibai opening your knife to do good. Saya sendiri kurang tahu artinya WD Gibai itu apa. Nanti kita coba tanya aja orangnya langsung. Ini nggak pakai mic, kita ngomong-ngomongnya aja. Sini juga dia ada akuarium, isinya ikan cana. Nggak tahu ikan cana apa. Dah nunggu orang aja dah. Saya mau berlatih sasak aja kali ya. Assalamualaikum. Ganteng kawannya. Sehat bang. Ini di video ini. Tuh kan. Kita mau sedikit berbicara dikit. Ganteng banget dah. Ini Bang Aris udah lama belum sih kenal lama Bila? Sebenarnya kalau Bila sendiri dari kecil ya, karena emang pakai buat latihan ya. Oh iya. Latih gitu.
Cuman memang kenapa akhirnya sampai gue bikin gitu, belajar bikin gitu, emang kagak kuat beli. Nggak beli. Iya, ini Jadi kagak kuat belajar. beli. Bikin dah tuh mesti ngaco-ngaco dah, sekena-kenanya pokoknya gue mau bentuk aja. Nggak ngerti yang namanya HT, nggak ngerti yang namanya apa tempering apa segala macam, nggak ngerti lah. Terus Itu kuat didudukin rubuh lagi. sampai akhirnya ketemu sama Aki David waktu itu di Facebook. Di Facebook bukan di kampus. Ketemu di Facebook, lihat dia, terus nih orang kok sering jawabin gitu, terus ngobrol lah Japria, terus diajakin, ya udah ketemuan aja nanti ke bengkel. Hah? Ada di mana? Nah, diajakin lah di Pondok Cabe, namanya Kampus Bambu. Masih di mana? Masih di Pondok Cabe. Iya, Pondok Cabe, Kampus Bambu gitu. Akhirnya kenal lah sama Kang Dadan Sujati, kenal sama Bob Kodir, kenal sama Baba Uyo gitu, sama semua teman-teman lah di Kampus Bambu. Nah di situ baru akhirnya lihat ngobrol banyak, tanya ini tanya itu tentang pisau, disuruh lah bikin. Ketika bikin ya udah namanya bentuk, ya udah bentuk. Ternyata tidak sesimpel itu. Iya benar. Iya ada. Kayak kemarin aku tuh iseng ada bahan dikit N695. Ya. Gerinda duduk abis tangan pada panas. Iya. Padahal kita cuma jadiin doang, udah di HT udah diapa-apain. Iya. Nah makanya akhirnya dari situ mulai serius belajar bikin pisau. Sampai akhirnya di Kampus Bambu itu ada knife making class gitu. Jadi Itu kisaran tahun berapa tuh? Itu di tahun Masih ganteng aja dah. masih rada muda waktu itu. Iya, sekitar 5 tahun yang lalu lah, 5 atau 6 tahun yang lalu. Gitu. Jadi di situ benar-benar serius tuh, baru serius bikin pisau. Challenge-nya adalah bikin pisau dari satu bahan yang dipilih, kemudian buat pisau yang berfungsi penuh, dan kemudian ada tesnya gitu. Tes juga? Dites. Waktu itu dites kita bikin pisau, gitu. Saya bikin pisau, ditesnya mulai dari itu bikin sendiri semuanya sampai nge-HT, sampai nge-temper, sampai gagangin gitu, semuanya full sampai fungsi pisau itu berfungsi penuh. Kemudian dites. Waktu itu yang ngetes pisaunya ada 2, Kang Dadan Sujati sama Om Cornelius Rusandi. Dia ikutan ngetes di situ. Ada beberapa orang yang ikutan tes waktu itu. Tesnya kalau pisau itu waktu itu kita disuruh ngebaton balok sampai beberapa kali belah gitu, di atas 10 kalau nggak salah, pasti di atas 10. Setelah ngebaton balok, kita disuruh ngegerus tali rami sampai di atas 30-an, di atas 30 lah, 30 kali gitu. Beras. Terus setelah udah selesai nih, udah ngebaton, udah pakai tali rami, kemudian di bulu kaki masih bisa nggak? Kalau masih bisa kena bulu kakinya berarti lulus. Wah itu deg-degan sih. Tapi begitu di kena bisa, oh iya, terus dinyatakan lulus gitu sama Kang dosen sama Om Onel. Akhirnya wah gila semangat. Itu jatuhnya angkatan keberapa ya? Angkatan pertama sih, baru banget ya. Knife making class di Kampus Bambu gitu. Terus abis Berarti itu, baru itu kali ya, baru apa? Ya making knife kan istilahnya baru kali ya di Indonesia ya. iya. Biasanya kan kalau yang di empu-empu biasa tuh kayak kita magang gitu. Iya, Apa ya, itu? kalau lu mau belajar ya udah lu ikutin dia tuh bertahun-tahun. Kalau itu kan berarti kan Ini secara profesional ya pelatihannya. serius banget. Serius. Gitu. Nah artinya dari situ mulai udah bisa bikin pisau, belajar ngasah dulu sama Bang Dael Ramdhani. Berarti kalau Kampus Bambu itu berarti alumninya banyak dong. Ya gini ya, bahasanya mungkin bukan alumni kali. Apa ya? Bukan alumni kali, artinya gini sih sebenarnya. Mau lu udah di Kampus Bambu atau enggak, sanad keilmuan lu, kalau misalnya lu pernah belajar sama satu orang, maka sanad ilmu itu harus tetap dijaga. Iya Gitu. Kayak saya sanad ilmunya dari Kang Dadan Sujati langsung yang ngebimbing. Kemudian juga banyak masukan juga dari Iya beberapa temen kali ya. Jadi kalau ditanya guru lu siapa bikin pisau, guru gua ada 2. Yang pertama Kang Dadan, yang kedua Om Onel. Berarti bukan alumni kali ya, berarti Ya yang pernah belajar lah. Iya, udah belajar. Yang pernah belajar. Pernah menimba ilmu di sana, karena nggak ada kata alumni karena ilmunya nggak habis juga.
Tapi mungkin ada yang bener fokus dia bisa jadi maker, mungkin ada juga jadi cuma sekedar iya. hobi juga mungkin ada. Iya, Iya hobi gitu. Jadi hobi. Paling nggak gini deh, paling nggak kita ngerti iya. apa itu pisau, kita tahu proses pembuatan pisau, dan paling nggak gini, kita bisa mengedukasi banyak orang tentang pisau. Jadi nggak ada orang yang lagi ketipu tentang ini gue beli pisau garpu harganya 1 juta sekian. Kita tahu mana pisau garpu yang asli sama enggak. Jadi kita tahu, waduh gila nih orang dibohongin, kasihan banget gitu. Terus atau dia bilang, ini gue bikin beli golok berapa? Gue beli golok 3 juta, bahannya baja putih. Apa itu? Baju putih. Nggak ada, baja putih itu nggak ada yang namanya baja putih gitu. Tapi memang kita kalau ngomong secara frontal juga mereka kadang kan apa kalau yang ya maaf ya kalau yang udah agak suku gitu Memang kita bilang nggak ada baju putih, biasanya mereka langsung nggak masalah kalau ada gini, kalau saya sendiri gitu, Iya. kenapa saya berani ngomong kayak gitu? ada Dulu ilmunya. ketika kita ngomong begitu orang, lu siapa sih? Iya. Gitu. Tapi ketika ya udah akhirnya ngebangun lah ini bertahun-tahun, selama 5 tahun saya ngumpulin barang gitu dikit-dikit bisa, dan ketika ngerenov rumah pastinya jangan lupa bikinin gua satu space emang buat studio gitu karena memang ya akhirnya ya lahir ini Berarti- studio Wagedi Brau kayak gitu. Tapi Wagedi Brau itu artinya apa, Bang? Wagedi Brau itu Oh. singkatan sebenarnya. Aku tuh nggak tahu tuh Wagedi Iya. Brau. Wagedi Brau itu Wahana Gembita Digital Bratawangsa. Waduh, susah banget namanya. Iya, Wahana Gembita Digital Bratawangsa itu artinya gini, kalau narik dari bawah belakang ya Bratawangsa itu anak raja. Oh, Saya anak raja. Siapa raja saya? Ayah dan ibu saya. iya bener. Mereka adalah raja saya. Terus Wahana Gembita Digital itu tempat yang meriah, yang seru, yang asik, yang di situ juga kenapa dari kata-kata digital sih, itu zaman sih. Iya, kita nggak bisa lepas dari zaman. Kita bisa Ya. lepas dari zaman. Artinya kalau kita bisa menyampaikan apa sesuatu yang asik dan seru dari tempat ini melalui media digital, artinya kita melek media, artinya melek itu. Jadi Iya, kalau kita agak ngelawan sama zaman juga ya kegerus. iya, makanya akhirnya lahir lagi kayak bercanda gitu. Iya. Wagedi Brau. Iya, orang maunya Wagedi Brau apaan ya? Ya, buat Ternyata orang yang denger mau Wagedi Brau buat bahan bercandaan, tapi buat saya ini berat ya, banget aku artinya. berapa tahun kenal ente juga nggak ngerti makanya Wagedi Brau apa ya, kayak tak pikir kayak Wagedi Brau gitu kayak Iya, kayak ya gitu. abracadabra. Abrakadabra gitu. Iya. Kan gitu. Ketika gue berhasil bikin karya, Wagedi Brau. Iya, tak Jadi pikir kayak semacam ada itu. kepuasan gitu. Iya. Wagedi Brau itu kayak ungkapan kayak asik gitu, kayak ungkapan kayak kalau wadidaw gitu. Iya, sesuatu yang tapi kira gitu. wow gitu. Cuma sekedar ungkapan, ternyata Iya, dia ada ternyata arti ada lebihnya. artinya. Oh. Ada artinya itu. Nah, tapi setelah udah bikin pisau, karena gini, yang bikin pisau udah banyak sekarang. Iya, bener. Udah banyak banget yang bikin pisau, yang bermunculan, yang tadinya dia tengkurap lah, artinya ya sudah Iya. tradisional aja, sekarang sudah goes digital, akhirnya orang sudah pada kenal. Banyak juga yang alumni lulusan kampus bambu Iya, ya. banyak juga ada teman-teman dari kampus bambu yang sekarang sudah jadi pembuat pisau. Ada yang juga lumayan terkenal. Iya, sudah Iya. terkenal juga gitu kan. Nah, kalau saya lebih akhirnya ketika belajar ngasah sama Bang Dael Ramdhani, Mm. galak banget ya Sama kalau dia ngajar dia ngasah. juga guru saya itu Bang Iya, Dael. itu Saya dia, pengen ketemu kapan-kapan. itu orang galak banget kalau ngajar ngasah. Kan kalau ngobrol santai ya. Kalau Iya. ngajar ngasah galak banget, dan kita sambit ya. Galak bener loh ngajar ngasah. Iya, belajar ngasah di sini depan rumah nih dulu. Itu miring. Itu miring. Ngerjain itu miring, jangan bro. Iya, lo galak banget gitu. Ya nggak apa-apa, orang dia lagi jadi Iya. guru kan, kita lagi belajar ya sudah. Jangan mentang-mentang apa sih lu so galak. Enggak lah. Kalau namanya orang lagi ngebagi ilmu, kita yang lagi dibagi ilmunya mah emang kudu mau dikatain bego banget lu. Iya, kita lagi dibagi ilmu. Kadang kalau ya. orang yang ngebagi ilmu sebisa mungkin ya ilmu kita jangan keluar Iya, gitu. Kalau karena kemarin kan gini, mungkin beliau jadi galak gitu. Heeh. Karena dia pengen, gue pengen lu bisa, gitu. Gue pengen lu ngerti gitu. Akhirnya ya sudah. Tapi akhirnya dari situ dia bisa belajar ngasah sendiri. Ya sampai bisa ngasah. Iya. Cuman emang sekarang bisa slice tisu nggak? Aduh, gue males banget. Males banget gue sampai slice tisu mau ngapain gitu. Iya udah bisa sampai plastiknya udah dah gitu kan. Asli ada orang yang ya kan, karena gini banyak orang juga yang heran lihat di YouTube di mana. Oh dia ngasah bisa sampai slice tisu. Ketika minta bang tolongin ngasah, iya bang bisa sampai slice tisu nggak? Tadi jangan sama saya deh kalau sampai slice tisu. Ini ada teman saya bisa mau nggak? Nih kesana aja. Bukan apa-apa, karena saya nggak apa ya.
bisa tapi kan butuh waktu Oh, lama iya. ya, butuh waktu lebih. Kudu apa ya kalau aku bilang Iya. ya ada perlakuan khususnya Ada gitu. perlakuan khusus gitu. Walaupun itu nggak perlu banget. iya, sedangkan kita merasa ketika lu sudah bisa slice kertas dengan mudah pun itu sudah layak dipakai kan gitu. Nah kalau pertanyaannya, ya kalau dia pakai golok buat sorenan, dia mau sampai slice tisu, bapak mau buat nebang pohon bapak, kalau sampai slice tisu dia hantem, somplak, ntar dikatain yang bikin golok, katanya di golok nggak bener lagi, padahal kan penggunaannya gitu kan. Gitu kadang-kadang kan ada juga, maksudnya itu yang perlu kita edukasi akhirnya gitu. Jadi akhirnya kita buatlah studio asah Wagedi Brau, mau dibilang the house of Wagedi Brau. Ini tempatnya jadi tempat kerja, jadi tempat buat Nih bener ya tuh tempat kerja tuh, ada laptop, ada akuarium tuh, ini ada. sementara sih sebenarnya. Oh bentar kira terus ya. Iya, enggak sementara, belum ada tempatnya. Itu ntar mau dipucung yang itu. Nah, itu mau dipucung. Oh, iya. Itu gabus mau dipucung. Jadi fokus bengkelnya sebenarnya ke arah apa sih? Lebih ke arah produksi apa gimana? Enggak. Produksi belum. Maksudnya belum produksi masif ya. Artinya kalaupun produksi masih bikin kayak kalau orang bilang, "Lu bikin pisau nggak sih?" Ya gue gini aja sih mikirnya. Kalau gue bisa bergandengan tangan dengan banyak pihak dan itu bisa bagi-bagi rezeki, kenapa enggak? Iya. Lu bisa bikin pisau sendiri? Ya bisa. Tapi kalau misalnya gini, gue gak punya waktu buat bikin pisau, terus ada orang yang bisa nempain biar jadi bilah. Ya sudah, gue minta tempain dia, nanti kan gue beresin di bengkel gue sendiri. Nanti di HT sendiri gitu. Ada HT, alat HT sendiri di rumah. Ada oven, gue bisa temperin sendiri gitu. Cuman intinya mungkin untuk ngebentuknya kita bisa minta tolong orang. Kenapa? Itu bagi rezeki juga kali. Karena kan mempersingkat waktu. Karena kan hitungannya part time jatuhnya, ini kan part time adalah waktu ketika sedang kecuali ente beneran apa istilahnya fokus. Ya ini bukan jadi sambilan jadi mata pencarian mungkin bisa, tapi kan sampean kan masih statusnya masih pekerja. Iya, masih bekerja, terus juga ada sanggar yang harus diurus. Iya, enggak, kehidupan kita cuma bukan di villa gitu. Jadi di villa ini artinya gini, ngasah, bikin villa sebisa sesempatnya sampai jadi bikin paling banyak 10 misalnya, ya udah 10 bikin cuma 10 piece, bikin cuma 5 piece nih, kayak ini tuh ini kasar 10. Oh, 110. Ini belum di HT Tuh, belum di HT gitu kan, masih mau dibor, ditaruh di situ karena mau dibor paksinya kayak gitu. Itu kan ya bisa kena gua, pokoknya gua Idul Adha nih bisa jadi aja pokoknya gitu. Kalau nggak ada target ya, tapi targetnya ya paling nggak Idul Adha lah. Karena hitungannya begini, orang juga kesini banyakan minta tolong buat asahin villa. Kadang-kadang kalau misalnya lihat orang-orang nih yang pada ngasah gitu, yang diasah sama dia Victorino, Swibo, yang mau herder, ada apa lagi, Pirge, segala macam, keren bisa lo biasa. Iya, yang datang kemari, aduh. Karena mungkin wilayahnya ya nggak tahu, wilayah masih wilayah pinggir Jakarta. Iya, karena tadi bentuknya mungkin karena punya niat edukasi. Makanya sama Allah akhirnya dianterin lah orang-orang yang butuh edukasi gitu. Berarti emang udah doanya juga bang, abang mintanya kayak gitu ya datangnya kayak gitu. Iya, gitu. Jadi yang datang ke sini tuh bawa golok, bang, nih golok gua udah turun temurun bang, dari buyut gua ke engkong, dari engkong ke bapak nih ke gua nih bang. Nah ini mau gua asah nih bang, ini kemarin ada gompal, begitu kita cek, ini HTA-nya udah habis gitu. Kita miringnya udah kelihatan kan HTA kelihatan ya, yang mana yang di HT mana kan. Berarti yang HT air gitu ya? Iya, akhirnya kita bilang, iya bang, ini mohon maaf, golok ini emang golok tua, cuman ini sepuhannya habis. Kalau dibongkar di golok tua otentik sejarah. Mendingan kalau saya boleh saran nih, oke ini saya benerin, oke ini saya asah lagi, tapi boleh nggak ini jangan dipakai lagi. Kenapa? Barulah kita ngobrol. Dari situ dia, oh gitu ya. Akhirnya ya kalau misalnya dia akhirnya, bang gua pesan goloknya sama lu, monggo. Kalau akhirnya dia beli di tempat lain silahkan. Cuman paling nggak begini, lu dia balik, paham ya, dia paham sama golok yang dia punya. Lu balik nih sama bilah yang lu punya, apalagi yang lu pakai setahun sekali misalnya buat Idul Adha, atau misalnya lu tiap hari lu pakai buat sorenan, nggak tahu gitu kan. Gitu. Atau emang nih lu ada di sini waktu itu tukang nasi goreng, bang tolong ngasahin pisau gua. Apaan pisaunya? Tramontina. Begitu datang, ini kok sampah-sampah kayak gini. Iya bang, kemarin mau gua ratain pakai gerinda tangan. Astaga, wah nggak karu-karuan, hancur nggak karu-karuan.
dandanin lagi ya, kita dandanin rapi, udah rapi pakai bang. Ini kalau gompal-gompal jangan dipakein gerinda tangan bang, itu kenapa, asah aja, asah paling nggak dikikis ya, kayak Kikis, kikir kalau mendingan ya. pelan-pelan deh, pakai kikir mendingan. Kalau pakai gerinda tangan kekencangan, kita ngecol dikit nih bopak-bopak nih gitu. Tapi ini masih aman kan ya? Ya aman buat dipakai karena kan nggak sampai angus. Ternyata ini kalau nggak sampai angus nih besinya, ya udah bisa dipakai. Ada banyak mengedukasi orang yang tadinya pisau yang udah bertahun-tahun dipakai, bang ini udah ini deh, simpen aja deh, namanya warisan orang tua, beli lagi deh yang baru gitu. Bukannya kita nggak mau ngurusin, cuman atau kadang-kadang datang ke sini dengan oh nih asain golok saya, ketika kita lihat goloknya ya mohon maaf, bilahnya bilah ya sorry ya, ini kalau dibilang bilah beli di Amparan Tur, tuh kita nggak tahu besinya apaan, begitu dipegang tongkrongannya cakep di luar, jogrokannya ya. Iya, lihat besinya aduh iya ya, kalau kita bilang langsung ini besi pagar nih kagak enak juga ya kan? Kita coba tes dulu nih, wah ternyata bener, biasa sedikit tajam, cobain taruh di kertas 1, 2, 3 tumpul lagi, udah fix ini mah bukan. Terus yang lebih parah lagi, cobainnya dengkulin gitu kan, wah bengkok lagi nih, beneran bukan besi. Akhirnya kan ya udah kita rapihin, rapi bener, habis itu baru kita ajak ngobrol edukasi. Ini gimana bang? Ini kalau beli butuhnya buat apa? Itu abang mau diasah berapa kali ini pasti cuma ya itu iya, cuma gitu hitungan. Bukan saya nggak mau ngasain, saya mah ngasain aja. Kalau saya pakai mesin, ya abang beli listriknya kan gitu. Cuma kan hitungannya begini, pilih mana bang? Abang ngeluarin duit sekian dikit buat beli bilah yang proper daripada beli bilah yang tampilannya bagus tapi kualitasnya nggak jelas gitu. Atau bisa dapat golok yang tampilannya bagus atau bilah dengan tampilan bagus tapi besinya juga bajanya memang yang benar-benar bagus juga. Bisa dapat dua-duanya. Apakah selalu mahal? Enggak juga, karena mahal relatif. Iya. Gitu. Harga 300.000 kalau lagi nggak punya duit mahal. Mahal. Lah bener. Bener. Kalau habis dapat gusuran, bisa udah digolok berapa duit? 30 juta. Jadi. Orang duit gusuran. Begitu ya. Tapi sempat kemarin saya lihat bang, abang ngeluarin produk-produk itu udah masih ada apa? Udah pada sold? Ya ada yang masih ada yang udah mau habis gitu. Ada yang orang masih mau nanya-nanya doang gitu, karena banyak orang ya tadi karena masih bentuk edukasi, masih banyak orang yang bicara kalau bilah itu nggak mahal-mahal amat gitu. Tapi kemarin udah rame tuh orang ketika ngeliat Twitter ada chef punya pisau harganya 42 juta. Buat orang yang nggak ngerti, mahal banget, gila kali ini orang ya beli pisau segini. Tapi buat kita yang tahu pisau, ketika kita tahu pisaunya apa sih? Limited edition, anniversary sekian tahun ini. Iyalah ini pisau limited edition semua dan lu paling dibikin berapa piece seluruh dunia gitu. Iya bisa. Gitu kan? Ya sama kayak kemarin saya dapat Sun Knef tuh. Tak cek harganya ternyata lumayan juga 3,8. Iya. Tapi orang dengan harga pisau. Iya bengong. Ini berapa pisau? 250.000, mahal amat. Tapi kan fungsinya Sun Knef kan gak mungkin buat motongin yang kasar-kasar. Dia kan mungkin buat di tangan koki cocok. Iya, kalau di tangan kita mah gak cocok. Makanya kan akhirnya balik lagi, lu beli memang sesuai kebutuhan lu dan kalau misalnya akhirnya mahal itu jadi relatif ketika lu tahu fungsinya. Sama kayak kita nawarin pisau berapa? 250.000. Mahal amat, bisa 250.000. Gua beli di pasar 15.000. Lah ya beli di pasar lah, jangan nanya. Pernah dulu bang kejadian gitu. Sama aku tuh waktu baru kenal pisau, nanya pisau kok ukuran 20 sentian mintanya 200.000 tuh. Pisau apaan lo, di pasar juga cuma 7.000, 8.000. Ternyata emang ada hal yang dibayar dengan harga segitu tuh, kita punya nilai gitu. Nggak sekedar pisau. Jadi emang ya buat apa ada pisau 7.000, ada pisau 200.000, pasti tetap ada nilai lebihnya kalau aku bilang gitu. Makanya sekarang ya alhamdulillah saya udah mulai ngerti. Iya, makanya kan banyak edukasinya, pentingnya tuh edukasinya adalah ketika ngasih tahu orang tentang lu beli pisau ini harga segini, bukan harga pisaunya loh. Ini adalah ongkos ngeproduksi pisau ini. Mikirin gimana caranya, ergonominya bentuknya bisa begini, ngasahnya kayak gimana gitu. Karena ada orang yang belajar ngasah gitu, ketika ngasah, lu ngasah, silakan ngasah. Begitu dia ngasah seharian bikin mata pakai asahan panda. Dari pada zuhur sampai mau maghrib. Aneh ngasah udah banyak.
ada 6 biji udah kelar. Dia ngasih mata belum jadi, belum kelar gitu kan. Kok lama ya, tangan lu nggak konsisten masih gini. Karena ngasih tuh kan harus konsisten, ya sabar. Lu nggak sabar buru-buru. Terus kira-kira nih, ini hasil ngasah lu nih, iya lu gue bayar gocap. Mau nggak? Mau nggak lu? Kalau ini pisau gue bayar gocap. Buset, langsung gitu. Bunyi suara pertamanya, buset, banyak bener kan? Langsung teriak. Gue seharian ngasah ini. Harian. Jadi juga belum. Lah belum tajam sih. Iya tapi kan tenaga kita. Nah, baru mulai paham dah ya. Lu gimana ceritanya main yang udah tajam? Kira-kira kalau lu bayar gocap lu murah nggak? Lah murah, katanya. Buat ngasahnya doang tuh kan. Gitu. Kenapa? Itu istilahnya dia masih dapat bahan yang istilahnya nggak ngajakin berantem. Gimana Iya. dapat bahan yang ngajakin berantem ya? Kalau Asalnya gocap panda. ada D2. Iya, dia ngasah pakai panda. Iya, ngasah pakai panda, nangis enggak? Paling dia bengong nih bang, saya seharian cowal aja kagak bang gitu. Iya. Bayar gocap. Ngasahnya kagak, Iya, hanya licin doang gitu. bayar gocap mau nggak? Iya, bayar gocap dah. Mau nggak? Iya kan? Sekarang makanya akhirnya ketika orang yang udah tahu gitu, ya kalau datang ke sini akhirnya gini, dia datang nggak kira-kira habis bareng gitu ya, nyampe ke sini 15 tahun tuh. pisau. Iya. Jadi dia nih ada nih Ustadz sini teman. Nah. Bang Ustadz, kemarin Bang sama bang saya- itu cincin yang diliatin loh. Ya. Ya. Apa? Kan sama saya, iya, gue mau minta tolong ngasih, iya Bang Ustadz. Begitu nyampe sini kan, adanya yang nganterin, bang ini kok banyak bener. Jadi gini, ini abang sama teman-teman yang dikumpulin sama dia. Hah? Ih, kumpulin semua bang, jadi satu. Tapi gue kasih abang semua, minta tolong ngasahnya. Begitu. Jadi kebanyakan jadi yang ngasah sekarang itu orang nggak banyak langganan, tapi hitungannya dia Udah ngumpulin kumpulin duluan. dari teman-temannya. Jadi lu mau ngasah nggak sekalian yuk sama gua? Apa Ayo, punya gitu. punya engkongnya, pongkongnya, punya bapaknya, cangnya gitu ya. Cuman pada akhirnya kita balik tanya, mana yang mau dipakai buat Abi gitu. Iya. Karena apa? Beliau udah sepuh kan. Mana? Oh yang ini pakai ini. Nah itu kita tandain tuh. Biasanya kenapa? Nah itu baru yang dikasih perlakuan khusus. Iya. Kenapa? Karena yang pakai sudah sepuh. Iya harus kasihan juga kalau udah sepuh gitu ya. Iya. Tenaga kan nggak apa umur nggak bisa bohong. Iya. Walaupun Muda setiap ya, belagu-belagu dah lu. Biar kata muda juga kalau motong sampai 10 sapi juga lu ngap-ngapan. Gitu. tapi kelanjutan ada niatan lebih nggak misalnya planning ke depannya dari ini bengkel Wadi Gibray ada planning lebihnya nggak? Planning lebihnya? Belum Ada. Pasti ada planning lebihnya tuh pasti ada. maksudnya udah ada ancer-ancer belum? Belum. Kalau lancar-lancar belum, cuman sekarang nantinya masih menikmati proses dulu. Iya. Proses dalam artian nih ngasah dulu. Ya kalau bisa bikin pisau gitu. Karena masih banyak belajar juga. Kayak Iya. misalnya kita urusan beli amplas gitu ya. Karena beli amplas itu kan gak gampang tempatnya kan. Iya, Kita harus bener. buka koneksi dulu sampai kenal. Pengennya sih sebenarnya gini, kepengen anak-anak muda di sekitar sini gitu. Minimal begini deh, lu pada balik sama pisau Iya. gitu. Kalau misalnya giliran lagi diperluin aja pada geruduk pinjem pisau, Iya. iya lu balik apa kagak, tanggung jawab kagak, ngerti nggak gitu. Tapi kalau dia ngerti minimal, oh gue pinjem pisau ini, oh peruntukannya untuk ini, jangan dicoba buat yang lain kan kayak gitu. Terus sebenarnya gitu, pengennya sih pada ya lu mau belajar ngasah, lu belajar ngasah di sini, silakan monggo. Lu mau belajar bikin pisau, silakan, ayo. Gue bagi. Kalau misalnya emang ternyata nanti gue ngerasa kurang nih ilmu gue, kirim sono tempat guru ya kan. Karena Iya. gini, karena enaknya kita punya sanat adalah gitu. Kalau gue bingung, gue bisa masih nanya sama guru gue. Sama kalau misalnya punya bocah mau belajar nih, kita bingung nih ngasih tahu dia, ya kita serahin sono gitu. Kita serahin ke yang lebih ahli gitu. Jadi akhirnya nggak ini ya, Kagak dipendam sendiri. iya. Kalau kita ngerti dipendam nggak apa-apa, orang ngerti juga. Iya, makanya kan kalau misalnya emang bisa bermanfaat gitu. Ada kan sekarang banyak yang mulai ngeh sama pisau. Mereka tahu bang pisau yang bagus tuh kayak gimana sih, ngobrol gitu. Iya. Banyak ngobrol. Kenapa? Karena ada bentuk begini. Kalau nggak ada bentuk begini kan, Iya, ini siapa apaan? ngomongin pisau? Iya. Kalau misalnya ditanya kan, dia siapa sih? So tau banget nggak bisa? Kagak so tau, orang dia punya punya studio Oh, asah, dia iya. bikin pisau juga. No, ada tempatnya, lu mau lihat nih Instagramnya ada. Kan orang jadi Oh, jadi nah, itu yang tadi bilang ada digitalnya. iya digitalnya, artinya kan ini tempat yang asik, seru, lu bisa nimba ilmu apa aja, tapi ada tetap kita melek digital karena zaman gitu kan. Iya. Terus berapa bangsa
anak-anaknya para raja. Siapa? Ya kalau lu kemari belajar bisa, penting lu dapat rezeki, jangan lupa sama raja lu. Siapa raja lu? Emak bapak lu. Gitu. Nih kita ngobrol-ngobrol sama Bang Aris nggak terasa ya udah hampir 30 menit lebih kita ngobrol gini-gini doang. Iya, bener enak sih ngobrol gini, tapi terus terang tangan saya pegel megangin HP-nya. Jadi emang nih agak-agak ngaco, nggak kayak YouTuber yang keren-keren pakai pakai mic segala macam, kita ya kayak gini-gini aja. Jadi harapan terakhir apa tuh Bang? Harapan buat masyarakat sekitarnya apa gimana gitu? Ya, artinya kalau harapan terbesar buat banyak orang adalah lebih menghargai pisau sih. Karena pisau itu ada di semua zaman. Pisau itu bukan senjata tapi alat bantu. Dan yang pasti yang berbahaya dari pisau bukan bilahnya, tapi adalah orang di belakang. Jadi ketika kita punya pisau, pegang pisau dan menggunakan pisau, maka kita dulu yang harus safety. Harus diamankan, dibenahi dulu. Jadi kita tahu fungsi dan gunanya. Dan yang pasti pisau bukan alat kejahatan, yang jahat orangnya. Karena pisau itu dari dulu sampai sekarang ya memang alat bantu buat melakukan yang baik. Kayak apa, Wagdi Brau, sharpen your knife to do good. Artinya mengasah pisau untuk melakukan suatu hal yang baik gitu. Berarti kalau ada yang perlu bantuan bisa? Ya bisa, monggo. Bisa kemari, ada Instagramnya di situ, ada. Oh, Instagramnya ada Wagdi Brau kan. Saya ngeliat ada sedikit stikernya di sini nih. Ini stikernya ada nomor. Ini WhatsApp Bang ya, ada? Ada WhatsApp. Iya udah. Nanti kalau ada perlu bantuan Instagramnya apalah, monggo lah nih ke sini Wagdi Brau. Artinya ilmu saya nggak banyak, tapi mudah-mudahan bisa membantu. Di luar sana masih banyak yang lebih ahli, di luar sana masih banyak yang lebih jago. Saya cuma al-fakir yang coba memberikan edukasi sama. Tapi Bang, kalau namanya mengamalkan itu kan kita nggak harus nunggu ilmu banyak. Kalau kita nunggu gitu nggak jalan-jalan kan. Benar, karena yang sesuai yang sering kita dengar sampaikan walaupun hanya satu ayat gitu. Jadi kalau misalnya yang saya punya segini, kalau misalnya habis ya bagus, cari lagi ke tempat yang lain. Pas banget aja nih Bang kali Bang ya. Ya terima kasih Bang ya atas apa ya, apa sih namanya, yang ngobrol-ngobrol nggak jelas ya. Tapi banyak yang bisa diambil dari pembicaraan ini. Ya terima kasih buat teman-teman yang udah sempetin nonton sama abang kita nih Bang Aris. Sesudahnya kita ucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.